kelas 12. Kembali lagi kita di mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12. Masih membahas mengenai perubahan sosial, tetapi ini kan pertemuannya kedua. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai proses perubahan sosial dan apa saja dampak perubahan sosial itu yang berpengaruh pada kehidupan kita. Baiklah, langsung kita membahas dua tadi indikatornya. Nah, tujuan pembelajaran masih sama. Ini akan Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, langsung saja kita bicara mengenai proses perubahan sosial. Dalam proses perubahan sosial itu ada 4 tahap, 4 bagian. Yang pertama ada yang melalui difusi, kemudian ada melalui akulturasi, ada asimilasi, dan akomodasi. Oke, next kita ke pengertian dari difusi dan akulturasi terlebih dahulu. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya dari seseorang individu kepada individu lain dalam suatu masyarakat. Biasa disebut intra-society diffusion atau antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang biasa disebut dengan inter-society diffusion. Nah, artinya difusi ini ada nilai-nilai, ada proses yang baru masuk ke suatu tempat di mana ada kehidupan di situ. Jadi misalkan si A ini memberikan sesuatu kepada si B dan si B ini mengakui. Nah, itu adalah proses difusi, adanya penyebaran unsur-unsur yang baru. Kemudian ada caranya. Yang pertama terdiri dari perembesan damai atau penetration pacific, kemudian ada perembesan paksa atau melalui kekerasan disebut penetration violence. Nah, kalau perembesan damai ini biasanya dia melalui penyebaran unsur-unsur agama. Misalkan unsur agama yang masuk ke Indonesia itu terlebih dulu dimulai dari agamanya agama Hindu, kemudian masuknya agama Buddha, kemudian Islam dan Kristen baru. Nah, itu adalah penetration damai. Oke, penetration pacific. Dia melalui jalan-jalan damai, bisa melalui ceramah, melalui dakwah dan sebagainya. Kemudian ada perembesan paksa atau kekerasan. Biasanya ini melalui penjajahan. Penjajahan Hindia Belanda yang masuk ke Indonesia itu adalah secara paksa. Kemudian ada yang namanya simbiotik yang terdiri dari simbiotik mutualistik dan simbiotik parasitistik. Kalau melalui simbiotik mutualistik, jadi ada dua bagian yang saling diuntungkan, sedangkan kalau simbiotik parasitistik hanya menguntungkan satu pihak saja. Oke, nah selanjutnya bicara mengenai akulturasi. Akulturasi ini adalah proses sosial budaya yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat memiliki kebudayaan tertentu, dihadapkan dengan unsur-unsur sosial budaya luar, saling berbaur sedemikian rupa, tanpa menghilangkan ciri-ciri yang khas dari masing-masing kebudayaan yang bersangkutan. Lebih sederhananya seperti ini, proses akulturasi itu ada kebudayaan A dengan kebudayaan B. Nah, mereka tidak bersatu, tetapi mereka saling membaur. Oke. Nah, dari masing-masing kebudayaan A dan kebudayaan B ini memiliki ciri-ciri masing-masing yang khas dan itu tidak menghilangkan. Oke? Itu adalah proses akulturasi. Contohnya adalah Masjid Kudus. Oke, Masjid Kudus yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu adalah proses akulturasi di mana Menara Kudus itu adalah khasnya agama Buddha, sedangkan masjidnya itu jelas itu merupakan perpaduan unsur budaya Jawa. Nah, itu adalah akulturasi. Mereka bersatu tapi masih memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian kita berbicara mengenai asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah proses sosial budaya yang terbentuk dari dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang kebudayaannya, saling berinteraksi sedemikian rupa dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan asalnya. Nah, kalau tadi akulturasi itu kebudayaan A, kebudayaan B masih memiliki nilainya atau ciri masing-masing. Kalau asimilasi, kebudayaan A dengan kebudayaan B bersatu
menjadilah kebudayaan C. Jadi dia menimbulkan budaya baru. Bu, apa contohnya? Contohnya adalah musik dangdut. Dangdut itu perpaduan antara musik Arab, kemudian musik India, dan musik khas Indonesia. Nah, musik dangdut. Kemudian ada lagi musik keroncong. Nah, musik keroncong itu adalah perpaduan antara musik khas Indonesia dengan musik Portugis. Nah, jadi kalau asimilasi ini adalah kebudayaan A dengan kebudayaan B menghasilkan kebudayaan C. Kemudian ada namanya akomodasi. Akomodasi itu adalah proses peredaan ketegangan dalam penyelesaian suatu konflik atau perselisihan. Akomodasi adalah suatu keadaan tenang di mana ada pihak-pihak yang berkonflik mengadakan upaya-upaya penyesuaian dan peredaan ketegangan. Jadi, akomodasi ini adalah jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik. Nah, kemudian kita berbicara mengenai dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Bicara mengenai dampak positif. Yang pertama jelas, ada perbaikan di bidang pendidikan, kemudian perubahan di bidang teknologi, perubahan di bidang industrialisasi. Nah, kalau dampak positifnya ini lebih cenderung ke arah kota-kota yang maju seperti Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Jogja, dan kota-kota pinggiran misalkan daerah-daerah yang belum terjangkau masalah pembangunannya, itu akan sangat sulit terjadi perubahan untuk di bidang ini. Kemudian ada negatif, ada yang kondisi disintegratif. Kalau kondisi disintegratif ini adalah perpecahan suatu kelompok karena ketegangan tadi, karena permasalahan tidak kunjung selesai, akhirnya kelompok tadi pecah dan akhirnya menimbulkan kerusuhan-kerusuhan daerah. Nah, kalau untuk kerusuhan-kerusuhan daerah ini masih banyak terjadi itu di daerah timur ya, misalkan seperti Papua, kemudian bagian Sulawesi itu masih terjadi kerusuhan-kerusuhan daerah. Oke. Baiklah, tugas sosiologi pertemuan kedua yaitu mengenai ilustrasi perubahan sosial ekonomi masyarakat Kota Pangkal Pinang yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti adanya pembangunan Transmart, kemudian ada Pizza Hut, dan selanjutnya rencananya akan dibangun McDonald. Tugasnya adalah tulislah pendapat Anda perubahan pola hidup masyarakat yang seperti apa terjadi jika dilihat dari pembangunan-pembangunan ekonomi Kota Pangkal Pinang. Tugas tulis dalam buku catatan, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas. Pengumpulan paling lambat tanggal 4 September 2020. Sampai di sini pertemuan kita untuk sosiologi. Silahkan disimak pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.